Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 28. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hari kita bersyukur, alhamdulillah. Ucapan inilah yang membuat hati kita tentram, membuat hati kita damai, di mana apa yang kita rasakan adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering-seringlah kita mengucap alhamdulillah. Dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kehidupan di dunia ini perlu pedoman, perlu arahan. Jangan sempat hidup kita tidak punya arah, hidup kita tidak punya pedoman. Seperti supir misalnya, dia punya pedoman, punya arah. Penumpangnya ngomong, "Pak supir, lapar weh nak makan." Yang jadi patokan Pak supir di pinggir jalan itu ada tanda-tanda rumah makan, tempat berhenti istirahat. Seperti tandanya itu mungkin sendok, garpu, hingga memberikan arahan kepada supir, oh ini rumah makan depan ini. Ketika ada rambu-rambu mendaki, naik tebing, ada tanda-tanda, turun, belok kanan, belok kiri, menjadi tanda-tanda. Kita juga selaku orang yang beriman kepada Allah punya tanda-tanda. Tanda-tanda buat kita sudah banyak yang mengarah ke kematian. Tadinya kuat, tanda-tanda mulai lemah. Itu tanda-tanda itu. Lama ini menggigit tulang ayam, pecah tulang ayam itu. Ketika sudah tua, jangankan tulangnya, daging agak mengot-mengot. Tanda-tanda. Karena itu kesempatan yang baik ini kembali kita mengingatkan bahwa Imam Ghazali salah satu ulama, salah satu pemikir Islam yang banyak sekali pikiran-pikiran dia untuk keislaman kita ini. Dibaca dalam sejarah bahwa Pak Imam Ghazali ini awal-awalnya dia menggunakan akal pikiran.
Kalau dipresentasikan akal pikirannya itu 75% dan menggunakan hati nurani, menggunakan nas hukum hanya 25%. Maka dicatatlah oleh sejarah bahwa beliau ini seorang filosof, seorang pemikir, filo, cinta, sofi, kebenaran. Jadi orang filosof itu asal kata dari filo dan sofi. Dia senantiasa berpikir kebenaran mana yang benar ini, mana yang benar. Boleh memang dalam Islam walaupun ada yang berpendapat filosof itu adalah orang kafir, orang sesat. Tapi ada banyak yang mengatakan tidak apa-apa. Mempergunakan pikiran itu kan tidak apa-apa selama tidak menuhankan. Selama tidak hanya memperturutkan pikiran saja. Nas itu agama kita ini memerlukan memang orang berpikir. Tidak boleh umat Islam tidak mempergunakan pemikiran, tapi pemikiran yang arahnya positif. Ada juga yang mempergunakan hanya nas saja, tapi aklinya sangat kecil, akalnya sangat kecil. Akhirnya disimpulkan oleh para pakar kita, akal perlu, nas agama penting. Akhirnya Imam Al-Ghazali tadinya mempergunakan akal banyak, berbalik dia kepada mempergunakan nas, aturan Islaman kita melalui Al-Quran, melalui hadis. Pada ibu saudara-saudara sekalian, satu hari beliau memberikan peringatan kepada saudara-saudara, kepada umat Islam waktu itu. Kalau sekarang namanya tausiah. Imam Ghazali tausiah. Tausiahnya sangat ringan dan mudah dijawab. Dalam beliau tausiah, Imam Ghazali bertanya-tanya kepada para sahabat, para jamaah. Sangat ringan pertanyaan Imam Ghazali. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau bertanya ini. Apa Pak Imam? Apalah yang paling dekat dengan kita ini? Pertanyaan ringan Pak. Paling dekat. Muncullah pertanyaan apa jawaban dari jamaah tadi. Rata-rata benar. Saya jawab yang paling dekat adalah dengan istri saya katanya. Yang paling dekat anak-anak saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, jawabannya itu banyak jawabannya. Oleh Pak Imam Ghazali membenarkan jawaban-jawaban jemaah itu tidak salah. Namun beliau punya pendapat, ya Bapak Ibu yang dijawab tadi benar semuanya. Menurut saya juga yang paling dekat adalah maut. Lantas jemaah geleng-geleng, paling dekat dengan kita kematian. Itu Al-Baqarah 28 tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, mati. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ternyata kita ini matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Matian kata Imam Ghazali yang paling dekat dengan kita ini.
Lantas jamaah bertanya, nah lah para nak mati saya ini Pak ya. Ya paling umur kita ini 1000 tahun katanya. Di dunia ini tidak ada yang umurnya 2000 tahun, tidak ada. Yang 1000 ada, yang 900 ada. Rata-rata umat Nabi Muhammad SAW hanya 60 rata-rata, 70 rata-rata. Sekarang untuk 100 itu berat Pak, berat dan mungkin susah untuk menyampaikannya. Untuk sampai ke situ kan dekat Pak. Orang mau ke Palembang sampai di Lahat, Palembang itu tambah dekat. Lagi sampai Prabu Muli dekat lagi. Lagi sampai ke Indralayu apa itu, tambah dekat. Data hidup kita 70, sekarang 60, 10 tahun lagi. Dan seterusnya. Oleh karena itu orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Nabi, orang yang senantiasa ingat mati. Nah, ingat mati. Antara ingat mati itu adalah senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan bakal dibawa untuk mati nanti. Seorang jenderal pesan kepada anak-anak buahnya, tapi jenderal yang bagus, jenderal yang iman. Saudara-saudara, Bapak nanti saya pesan ya, kalau saya mati nanti tolong tangan saya dikeluarkan dari kafan itu, keluarkan tangan saya. Itu apa ya jenderal? Ya enggak apa-apa katanya. Jin Allah ninggal jenderal itu, tangannya dikeluarkan dari kafannya Pak. Banyak pendapat kenapa ini dikeluarkan, kenapa ini dikeluarkan. Salah satu pendapat bahwa jenderal pun mati tidak bawa senjata. Lihat tangannya kosong. Apalagi jenderal lidah, segala lidah, tidak bawa senjata. Walaupun saya jenderal matinya tidak bawa apa-apa. Jangan beranggapan bahwa saya jenderal matinya bawa senjata, kaki akan menembaki malaikat bertanya kepada dia. Si Fulan, apa nama Tuhanmu? Belum jawab tembaknya mana? Oh tidak ada. Kosong. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jawaban itu sudah bocor sekarang Pak. Sudah bocor. Marrabuka, banyak orang hafal Pak. Allah. Apa nama Tuhanmu? Allah. Ada yang ngajar di atas kuburan itu, namanya talqin, diajarnya orang yang meninggal. Fulan, bapak, ibu. Kalau datang malaikatnya bertanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau dia tidak beribadah, insya Allah tidak terjawab Pak. Tidak terjawab. Tapi kalau dia beribadah, jangankan dihafal, tidak dihafal pun kaki dia baca jawab. Yang jawab apa? Amal ibadahnya. Karena itu benarlah kalau pilihan Bapak Ibu dan kita semua, bahwa ibadah adalah merupakan bekal yang akan dibawa ketika kita sudah mati. Kita juga punya modal. Kalau mati kita didoakan wong. Memang ada hadis kalau ada yang nyolatkan kita 40 orang, habis dosa kita, masuk surga kita. Itu ternyata adalah Nabi menganjurkan agar orang banyak menyolatkan jenazah. Lihatlah kenyataan di lapangan. Yang besuk itu sangat banyak Pak, beratus Pak. Jika diumumkan oleh mal kematian Bapak dan Ibu, ayo kita menyolatkan jenazah. Yang beratus itu cuma 10.
20. Alasan banyak nian. Kotor lah. Banyak. Padahal menyolatkan jenazah itu amalnya amat besar. Kali menyolatkan jenazah kata Nabi, pahala kita sebesar bukit Uhud. Aduh, bukit Uhud. Uhud tuh besar panjang dia, besar panjang. Ada jemaah yang tiap hari nyari siapalah mati ini, siapalah mati, aku udah ikut sholat. Nah, dapat 5 ikut dia sehari ikut orang sholat, dapat 5. Bukit Uhud. Tapi nyari nak nyolatkan jenazah, tapi sholatnya tidak. Nah, mana pula itu? Sholat 5 waktunya tinggal. Tidak benar itu. Yang benar sholat 5 waktunya terus. Sholatkan jenazah yang insya Allah. Yang teringat kita, apalagi ibu-ibu maaf ya, teringat kalau besuk, kalau melihat orang meninggal yang teringat apa aja? Kerudung hitam, kacamata hitam, baju hitam, rok hitam, batu hitam. Beras, bawa kelapa, bawa mie, bawa telur. Yang teringat itu, tidak teringat bawa telekung, tidak teringat nak bodoh. Apalagi kita bawa apa? Sangat mudah itu, sangat mudah dari rumah wuduk lah atau tempat yang tinggal tuh wuduk, ikut menyolatkan jenazah. Imam Ghazali punya pendapat bahwa yang paling dekat adalah maut. Nah, maut itu tidak ada apanya Pak, tidak ada kode-kodenya, tidak ada. Walaupun orang itu sudah sakit parah, belum tentu nak matilah, ada ya kode-kodenya tidak. Ada yang tidur, tidak bangun-bangun. Ada yang hanya sakit sedikit batu, tinggal. Hanya dicucuk oleh lidi. Cucuk oleh lidi, Pak. Bengkak mati. Apalagi yang penyakit parah itu, Pak ya. Karena itu mari kita bersama-sama mengingatkan bahwa benarlah kata Imam Ghazali ini bahwa yang paling dekat adalah maut. Maut yang akan menghampiri kita. Baca akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua yang paling jauh apa ibu-ibu kata Imam Ghazali. Banyak jawabannya yang paling jauh itu dijawab oleh jemaahnya banyak. Baik kata Imam Ghazali, jawaban Bapak Ibu benar semua. Di antaranya pendapat saya adalah yang paling jauh itu waktu yang sudah berlalu. Waktu. Masa yang telah berlalu. Jauh tuh Pak. Ini kan dulu anak-anak galau Pak, anak-anak remaja. Ada yang mengatakan, uji remaja sekarang mana lah Pak, saya sudah lewat, saya pernah remaja dulu, saya pernah bujang, saya pernah gadis, kata yang betino ada ya. Tapi itu sudah berlalu, masa telah berlalu, makin lama makin jauh, dah pacak dijemput lagi, dah pacak dikembalikan lagi. Itu hari Kamis kemarin tuh Pak, Kamis kemarin tanggal 1, tidak bertemu lagi tuh. Kamis tanggal 1 September 2022. Kamis tahun depan 23. Nanti lagi yang 22 itu. Kamis 22 tanggal 1 hari Kamis tanggal 1 September. Tidak temu lagi. September tahun depan lah 23. Tidak bisa dijemput jauh. Karena itu beliau mengatakan bahwa jangan dilewatkan waktu begitu saja.
waktu 24 jam diberikan oleh Allah sehari semalam, manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah kita yang terus berjamaah, wah bagus, salut Pak. Salut. Berpuluh-puluh tahun dia sudah. Wah, terus dimanfaatkannya waktu 24 jam itu. Dari 24 jam itu Pak, jujur kita banyak yang lewat begitu saja. Tidur 8 jam lewat Pak. Tidur 8 jam kita rata-rata sehari semalam itu yang normal Pak. Yang normal kata orang kesehatan 8 jam. Di antara 8 jam tadi boleh ditambah siang, boleh malam. Tapi lebih banyak malam. Tidur malam itu lebih nikmat ketimbang tidur siang. Oleh Nabi, manfaatkanlah waktu malam diantaranya untuk beristirahat. Waktu 24 jam, 8 jam tidur. Berarti sudah berapa tuh? Lebih kurang Pak ya. Ibu-ibu di dapur sekarang sudah agak cepat. Kalau dulu 2 jam dia di dapur, sekarang bisa sejam Pak. Ada yang ringan lagi ibu-ibu, geprek. Nah, itu berapa jam? Tak sampai 1 jam itu geprek. Beli artinya di pasar, tahu-tahulah dapat ayam geprek. Hanya 10.000, kabarnya sekarang udah naik 20. Naik galau Pak sekarang Pak. Karena naik turunnya susah. Minyak dunia naik, dia ikut naik. Minyak dunia turun, dia tidak ikut turun. Masya Allah. Paling jauh waktu. Saya pernah Pak umur 30 dulu, pernah saya ngitung-ngitung. Umur 30 itu dipotong sepertigo. 8 jam kan sepertigo dari sehari semalam Pak. 8 jam tidur itu sepertigo dari sehari semalam itu. Berarti sehari semalam sepertigo itu untuk istirahat, tidur. Kalau 30 tahun umur kita, 10 tahun untuk tidur. 10 tahun untuk tidur Pak, Masya Allah. Sepertiga. Kalau 60, sepertiganya berapa? 20 tahun. Untuk tidur Pak itu. Syukur-syukur kalau tidurnya Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidurnya dapat pahala. Tapi kalau tidurnya ya Allah berikanlah saya nomor yang jitu ya Allah. Mimpi aku yang jitu ya Allah. Tidak lagi jadi ibadah. Dia minta nomor. Pasang togel. Kabarnya togel itu masih ada Pak, walaupun gelap. Toto gelap, togel. Iya. Masya Allah. Sepertiga hidup kita habis untuk istirahat, belum habis untuk yang lain-lain. Pernah ikut Pak main gap Pak, main gap. Sejam tuh dikit Pak. Apalagi catur Pak. Catur itu sejam itu paling sebabak sekali main. Kalah uji panitia belum. Paling tidak menang tuh 3 atau 2. Tambah lagi. Akibat main catur 2 jam habis. Waktunya sudah begitu lewat. Pokoknya dalam ajaran agama kita itu yang di kodo-kodo itu ya tidak semuanya yang bisa. Kodo sholat, ada yang berpendapat kodo sholat itu boleh. Setelah dikaji-kaji tidak bisa lagi. Sholat asar kemarin tinggal tak baca, dibayar hari ini asar. Nah itu. Walaupun ada Pak, kita dengar Ustadz ulama membolehkan. Sholatnya sekali zuhur itu 12 rakaat.
4 salam, tegak lagi, 4 salam, tegak lagi, 4 salam, no, 12. Kan ditanya, ngapa ini yang 4 pertama itu waktu aku bujang, gak tinggal sholat zuhur, aku bayar sekarang. 4 yang kedua waktu aku anak siko, aku bayar sekarang. 4 yang ketiga bayar sekarang, yang sekarang. Tidak ada Pak, tidak boleh dikodok-kodok itu, walaupun ada yang kita dengar yang boleh dikodok-kodok di Bali. Paling jauh adalah masa yang sudah berlalu. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kita yang sudah mengoptimalkan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau anak kuliah, uang belajar, dia punya waktu Pak. Dibuatnya jam 5 bangun subuh kali. Jam 5.30 membaca Al-Quran. Jam 6 olahraga ringan. 6.30 persiapan sekolah. Nah, itu dibuatnya itu. Waktu di menit diatur sedemikian rupa agar waktu jangan berlalu begitu saja. Paling dekat adalah maut, yang paling jauh masa yang sudah berlalu. Yang ketiga, Imam Ghazali, Bapak Ibu, apa yang paling ringan? Banyak yang jawab paling ringan, ada yang jawab kapas. Paling ringan, macam-macam. Kata Imam Ghazali, oke lah. Menurut saya yang paling ringan itu berbuat dosa. Berbuat dosa, gampang nian Pak ya. Dikit-dikit bercarut keringan. Alak bangan. Mudah. Sangat ringan dan tak perlu nak ngambil wudu, tak perlu nak ngadap kiblat. Berbuat dosa Pak. Menurut polisi, berbuat dosa itu ada kesempatan, ada kemauan. Kemauan dan kesempatan. Kemauan ada tapi kesempatan tidak ada, tidak bisa. Kesempatan ada, kemauan tidak ada, tidak bisa. Kesempatan ada, kemauan tidak ada. Misalnya ada orang ayam mau lewat agak jinak dia, tidak liar. Wah ini tangkap bisa nih, digoreng nih. Maunya iya, tapi kemampuannya tidak ada. Kemampuannya ada, kemauan tidak ada. Jadi yang paling ringan berbuat dosa. Allah dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ngajak baik, mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu mengandung dosa. Setelah kita amati, ngajak orang berbuat baik susah, mencegah berbuat mungkar lebih susah lagi. Ada preman ngajak orang berbuat mungkar, agak mudah. Ada ustadz, ada guru ngajak orang berbuat baik, sulit. Jadi antara ma'ruf dan mungkar itu tergantung kita boleh dengan perkataan, melarang orang melalui perkataan boleh Pak. Bagi perkataan sekarang itu melalui WA, agak mudah ngetiknya. Jangan begitu yang cepat Pak sekarang Pak, melalui WA, Instagram dan lain sebagainya. Tidak susah lagi. Orang bisa membaca itu lagi mau tidur dibaca bukanya WA-nya. Oh iya. Pelarang kemungkaran berat lagi. Di pasar itu informasinya Pak untuk melarang orang nyopet berat.
Apalagi ngomong, "Oh itu copet tuh." Informasi dari pasar, Pak. Tidak berani orang ngomong itu suka copet-copet. Yang tukang copet tadi sebutlah, ngomonglah kamu, tujak kau. Nah, akhirnya ya sudah lewat-lewat. Jadi yang paling ringan, yang paling mudah berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa itu tidak perlu nak pakai syarat, tidak perlu nak pakai rukun, perlu nak ngadap kiblat, tidak perlu nak berwudu, tidak perlu pakaian bersih, tidak perlu pakaian kotor. Kenapa orang mau berjudi ngambil uduk dulu? Nak mulai main judi itu baca, ayo bapak-bapak kita mulai berjudi ini dengan sama-sama baca basmalah, Pak. Kita tutup dengan baca hamdalah, Jadi agak mudah memang, tidak punya syarat, tidak punya rukun. Berbuat baik, sholat misalnya ada syarat, ada rukun. Tambah-tambah haji misalnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Sama berat lagi. Karena itu mari kita bersama-sama untuk menghindari yang namanya dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kepada tentang kebaikan, jangan tolong-menolong tentang dosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikutnya yang keempat adalah yang paling berat, bapak ibu apa, kata Imam Ghazali, macam-macam jawabnya. Ada mengatakan batu berat, ada mikul gunung berat. Kalau di apa itu, ada patah memeluk gunung, mana memeluk gunung berat, meluk gunung dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjawab bahwa yang paling berat adalah menjaga amanah. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Menjaga amanah harta dan anak-anak adalah amanah titipan Allah. Itu jago sebaik-baiknya, harta dijago. Cara menjaga harta itu mendapatkannya dengan cara yang halal. Itu amanah, Pak. Mempergunakan di jalan Allah, itu amanah. Dapat harta, keluarkan zakatnya. Dapat harta, jangan sombong gitu. Bahasa apanya ongas. Ongas itu ongeh. Ongeh itu sombong. Harta banyak, sombong. Orang yang sombong itu kadang-kadang dia sugih, Pak. Kenapa dia sombong, punya mobilnya 30 buah, sombong dia. Ketemu dengan orang yang tidak punya mobil, kan tambah sombongnya. Miskin yang kamu, tidak punya mobil. Saya 30 tuh mobil di rumah tuh. Kaya sombong. Nah, yang kurang pas tuh tidak punya apa-apa, sombong. La ilaha illallah. Tegur, marah. Assalamualaikum. Ajar kamu. La ilaha illallah. Assalamualaikum, ini marahnya. Saking ke sombongnya, Pak ya. Apalagi sombong kepada Allah. Apa nak disombongkan kepada Allah? Ilmu hanya sedikit. Wih, Pak hebat itu, Pak, banyak ilmunya. Bahasanya Pak limo bahasa dia dapat, bahasa Inggris, Arab, Jerman, Amerika. Allah, semua bahasa Allah tahu. Jangankan bahasa manusia, bahasa binatang kan Allah tahu. Bahasa semut, Pak. Semut, pinggir kamu. Itu ada Nabi nak lewat tuh. Ada juga yang bertanya, Pak, macam mana Pak? Apa? Kok ngerti Tuhan Pak bahasa kita ini? Bahasa apa Bapak? Bapak bahasa Jawa, kecil lah bahasa Jawa.
yang ngapak-ngapak apalagi yang ngapak-ngapak tertila Allah lah kepriben niki ngapak lah tahu lah Allah jangankan Allah gitu yang wong Padang wong dusun baca ngapak ya kan ada sekarang tuh perkumpulan ngapak ngapu bahasa Padang ngerti Tuhan nah bahasa Padang itu kan ringkas Pak kemana kama ringan pasar kama Pak sar sar Allah tahu jadi serempaklah orang berdoa sedunia ini Pak subuh tadi tahu Allah oh ini Pak Herman ini berdoa tahu dia suara itu walaupun serempak oh ini Pak Agus ini berdoa suara ini serempak subuh tadi berdoa manusia yang beriman kepada Allah doanya mungkin sama mungkin beda doanya Allah tahu siapa itu itu tambah tidak tahu Pak apalagi bahasanya apalagi niatnya berdoa itu tidak boleh ngertak-ngertak Tuhan Pak ngertak-ngertak Allah tidak boleh oh ya Allah jadi kayo laku, mendak kayo aku matilah Allah. Nah, apa nyuruh Allah mati? Itu yang mati bukan Allah. Apa biasa mati? Itu yang paling berat menjaga amanah. Yang paling mudah meninggalkan perintah Allah. Mudah Pak. Ada beban beda sholat, cuek Pak. Padahal ketika tidak sholat, waduh ya Allah. Ada Pak yang lama-lama hidupnya tidak dia sholat. Kalau umat Islam yang lainnya nak kejam Pak uji Nabi siapa tidak sholat mati jangan disolatkan. Makanya Pak di desa kami dulu pernah dibuat peraturan siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali. Apapun kejadian di rumahnya, jangan kita datangi. Kapan mulai berlaku? Jumat ini. Wah Pak, Jumat pertama, makai absen no. Hujin. Janu hadir. Jumat pertama. Jumat kedua cek itu juga rame pula. Jumat ketiga ada siko yang absen, beko yang absen. Lalu dicatat kawan, oh ini ketiga detik nih. Kebetulan anaknya meninggal, tidak datang Pak. Sudah sepakatan tadi, datang. Kebetulan masih keluarga 3N. Dulu kan P3N ketip dulu tuh. Uji yang meninggal tadi, oi ketip, kau kan dulu raku, sama namanya. Sanakku, tidak mungkin kau tidak galak nyolatkan wargoku. Diam-diam disolatkannya. Tahuan wong. Ujungnya cuma keempat tuh. Cuma 3, 4 sembahyang Jumat. Sholat yang 5 waktu. Berat melaksanakan perintah Allah. Apalagi perintah itu berkaitan dengan keuangan. Mana Pak ibadah berkaitan dengan keuangan? Zakat. Berkaitan dengan duit tuh. Haji berkaitan dengan duit berat Pak. Maka ada yang berpendapat apalagi sekarang daftar haji itu baca 23 tahun lagi berangkat. Baca 25 tahun lagi. Kata yang berduit tadi. Adek duit yang 50 juta ini masuk di bank ada anaknya apalagi sekarang tuh anak yang besar apa Pak nabung di bank yang bunganya besar apa deposito adek masuk deposito baik daripada mendap di Kementerian Agama padahal duit haji itu nanti Pak akan balas akan bunganya lebih luar biasa 10 tahun Pak duit yang 25 juta itu pajak bunganya 25-30 juta besar doang haji itu
Menurut catatan yang semestinya 70 juta, Pak. Jamaah haji yang kena cuma 35. Yang 35 lagi siapa? Subsidi silang namanya. Subsidi silang. Tak percaya Pak, tanyalah. Yang umroh aja sekarang 30-an juta. Haji kok 35? Yang umroh cuma 7 hari. Yang haji 40. Kok 35? Jadi itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, pas jam 6, berat melaksanakannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala berat, mudah meninggalkan perintah, berat melaksanakannya. Tapi berat tadi Pak bagi yang imannya lemah. Kalau imannya kuat gampang. Salat imannya kuat gampang. Zuhur cuma 4, asar cuma 4. Maghrib 3, isya 4. Sila mula main game. Apa yang main game? Ya, itu bukan main Pak. Berjam-jam Pak. Apa tuh main game itu? Iya. Ayo, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah agar apa yang mudah, ringan bagi kita yang sudah berlalu kita manfaatkan sekarang supaya berlalu itu akan punya nilai yang sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan, amin. Memberikan rezeki kepada kita ya Allah. Akhirlah kehidupan kami husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.